Selamat datang di channel Kawruh Jawi, sebuah ruang sunyi di tengah bisingnya zaman, tempat di mana ilmu lama tidak sekadar diceritakan, tetapi dihidupkan kembali. Di sini, kita menyelami ajaran leluhur yang diwariskan turun-temurun, karena dalam setiap tanggal lahir, dalam setiap pasaran, dalam setiap tanda alam, tersimpan pesan yang tidak selalu bisa dibaca oleh mata, namun bisa dirasakan oleh jiwa. Kawruh Jawi percaya bahwa yang kuno belum tentu usang, yang tradisi belum tentu tertinggal, dan yang diwariskan leluhur bukan untuk ditakuti, tetapi untuk dipahami, dijaga, dan dihormati. Maka duduklah dengan tenang, buka rasa, buka pikir, dan biarkan setiap kata yang hadir menjadi cermin bagi perjalanan hidup panjenengan. Apakah Anda atau orang terdekat Anda lahir di hari Kliwon? Jika iya, dengarkan ini baik-baik. Dalam kepercayaan Jawa kuno, ada satu weton yang tidak boleh diperlakukan sembarangan. Bukan karena sombong, bukan karena angkuh, melainkan karena energinya terlalu dalam untuk diganggu. Orang tua dulu berpesan pelan tapi tegas. Nekat ganggu wong Kliwon, siap-siap uripmu sial terus. Bukan ancaman, bukan mitos kosong, tapi peringatan. Karena di balik wajah tenang orang Kliwon, tersimpan aura tua, energi batin yang berat, dan takdir yang tidak biasa. Dan bisa jadi, apa yang selama ini Anda sebut nasib sulit, sebenarnya adalah tanda kebangkitan. Dalam perhitungan Jawa kuno, Kliwon bukan sekedar hari pasaran yang lewat begitu saja di kalender. Ia bukan angka, bukan hitungan biasa. Kliwon adalah titik temu energi, tempat di mana alam nyata dan alam gaib saling bersinggungan. Para leluhur percaya, hari Kliwon adalah saat tadir antar dunia menipis. Pada hari inilah, batin manusia lebih peka, rasa lebih tajam, dan getaran semesta terasa lebih dekat dengan jiwa. Itulah sebabnya banyak ritual Jawa dilakukan di malam Kliwon. Bukan karena kebetulan, tetapi karena energi pada hari ini tidak netral. Ia berat, ia dalam, dan tidak semua orang sanggup menanggungnya. Ketika seseorang lahir di weton Kliwon, sebenarnya ia tidak hanya lahir ke dunia. Ia membawa titipan energi tua, energi leluhur, energi yang seringkali membuat hidupnya berbeda dari kebanyakan orang. Orang Kliwon jarang merasakan hidup yang lurus-lurus saja. Sejak muda, mereka seperti sudah akrab dengan ujian. Masalah datang lebih awal, beban terasa lebih berat, dan hidup sering memaksa mereka dewasa sebelum waktunya. Bukan karena nasibnya buruk, tetapi karena jiwanya memang dipersiapkan. Para sepuh Jawa selalu berpesan dengan nada pelan namun tegas. Kliwon iku duduk kanggo wong ringkih. Kliwon bukan diciptakan untuk jiwa yang lemah. Ia adalah weton pemikul beban batin, penjaga keseimbangan alam rasa, dan penopang energi keluarga maupun lingkungan sekitarnya. Tanpa sadar, orang Kliwon sering menjadi tempat orang lain mengadu, penenang konflik, dan penyangga masalah yang bukan miliknya. Mereka jarang diminta, tetapi selalu kebagian. Inilah sebabnya, banyak orang Kliwon yang hidupnya terasa sunyi. Bukan karena tidak punya siapa-siapa, melainkan karena tidak semua orang mampu memahami kedalaman jiwanya. Namun para leluhur juga meninggalkan satu pesan penting. Kliwon adalah weton calon orang besar. Bukan besar karena jabatan, bukan besar karena harta, tetapi besar karena kekuatan batin dan kedewasaan jiwa. Syaratnya hanya satu, ia tidak lari dari takdirnya sendiri, karena orang Kliwon yang menolak jati dirinya sering hidup gelisah tanpa sebab. Sebaliknya, orang Kliwon yang menerima jalannya perlahan akan melihat hidupnya menemukan arah. Dan di video ini, kita tidak akan membahas Kliwon dengan cara menakut-nakuti, tidak untuk mengultuskan, tidak pula untuk menyesatkan. Kita akan membedahnya perlahan dan jujur, sebagai cermin batin, sebagai pengingat diri, dan sebagai jalan untuk membangunkan kesadaran. Karena bisa jadi, apa yang selama ini Anda sebut sebagai penderitaan, sebenarnya adalah proses penguatan jiwa seorang Kliwon. Sebelum kita lanjut lebih dalam, saya ingin mengajak panjenengan semua untuk klik tombol subscribe agar kita selalu terhubung dalam perjalanan spiritual ini. Semoga sedulur semua yang menonton hari ini senantiasa diberikan kesehatan lahir dan batin, dijauhkan dari segala bala dan mara bahaya,
bahagia, serta dilimpahkan rezeki yang barokah tanpa putus. Amin ya Rabbal Alamin. Tulis di kolom komentar dari kota mana panjenengan berasal, biar saya bisa kirimkan doa khusus dari sini untuk sedulur semua. Dan sekarang, mari kita bahas. Inilah alasan weton kliwon paling banyak ujian. Siap, mari lanjut. Dalam pandangan filosofi Jawa, kliwon bukanlah simbol permulaan dan bukan pula penutup. Ia adalah simbol energi, titik temu dari banyak arah, tempat di mana berbagai rasa, kepentingan, dan beban hidup berkumpul menjadi satu. Kliwon berada di tengah, tidak condong ke depan, tidak pula tertinggal di belakang. Ia berdiri di antara terang dan gelap, antara sabar dan marah, antara dunia lahir dan dunia batin. Inilah sebabnya, orang yang lahir di weton kliwon seringkali ditempatkan oleh hidup di posisi yang tidak mudah. Mereka jarang hidup untuk dirinya sendiri saja. Tanpa disadari, mereka menjadi titik penyeimbang bagi orang-orang di sekitarnya. Banyak orang kliwon yang sejak muda sudah terbiasa menjadi penengah konflik keluarga, penampung curhat yang tak ada ujungnya, dan tempat bersandar saat orang lain kelelahan. Mereka tidak pernah mendaftar untuk peran itu, tidak pernah meminta, namun hidup seperti selalu menunjuk mereka, bukan karena mereka paling kuat secara fisik, bukan pula karena mereka paling pintar berbicara, tetapi karena energinya mampu menampung beban. Dalam ajaran Jawa Lama, makna terdalam weton kliwon dirangkum dalam satu kalimat sederhana, namun tajam. Sing kuat nampani, dudu sing keras nuntut. Yang disebut kuat, bukanlah yang lantang menuntut, bukan yang keras memaksa keadaan, melainkan yang sanggup menerima, menahan, dan mengolah rasa tanpa merusak keseimbangan. Inilah kekuatan orang kliwon yang sering tidak disadari. Mereka bisa diam ketika disakiti, bisa tersenyum ketika kecewa, dan tetap berdiri ketika orang lain memilih pergi. Namun kekuatan ini juga memiliki harga. Tak sedikit orang kliwon yang hidupnya terasa sepi, meskipun dikelilingi banyak orang. Bukan karena mereka tidak dicintai, melainkan karena jarang benar-benar dipahami. Mereka sering diandalkan banyak orang, tetapi jarang ditanya apakah mereka sendiri baik-baik saja. Sering menjadi sandaran, namun jarang memiliki tempat untuk bersandar. Dan anehnya, orang kliwon hampir tidak pernah mengeluh. Bukan karena tidak sakit, melainkan karena mereka sudah terbiasa menyimpan batin sendiri. Dalam sunyi itulah, sesungguhnya makna kliwon bekerja. Ia mengajarkan tentang keteguhan tanpa suara, tentang kekuatan yang tidak perlu ditunjukkan, dan tentang peran besar yang sering dijalani tanpa pengakuan. Jika Anda lahir di weton kliwon dan merasa hidup seperti ini, ketahuilah satu hal penting. Apa yang Anda alami bukan kesalahan, bukan pula nasib buruk. Itu adalah tanda bahwa Anda sedang menjalani peran simpul energi, peran yang tidak semua orang kuat untuk memikulnya. Dan di bab-bab berikutnya, kita akan mulai membuka satu persatu bagaimana simpul energi ini mempengaruhi karakter, rezeki, hingga sisi spiritual terdalam orang kliwon. Satu hal yang perlu dipahami sejak awal, orang kliwon tidak mudah dibaca. Mereka bukan tipe yang langsung menunjukkan isi kepala atau isi hati. Di hadapan banyak orang, mereka bisa tampak pendiam, sederhana, bahkan seperti tidak menonjol apa-apa. Sekilas, orang akan mengira orang kliwon biasa saja, tidak mencolok, tidak mencuri perhatian. Namun justru disitulah letak kekeliruannya. Di balik diamnya, pikiran orang kliwon bekerja tajam. Mereka mengamati lebih banyak daripada yang mereka ucapkan. Mereka membaca situasi, merasakan niat, dan menyimpan kesimpulan sendiri. Bukan untuk menghakimi, tetapi untuk menjaga diri. Rasa orang kliwon dalam dan luas. Mereka mudah memahami perasaan orang lain, namun jarang menceritakan perasaan sendiri. Bukan karena tidak percaya, melainkan karena mereka tahu tidak semua orang sanggup menanggung ceritanya. Batin orang kliwon tidak bisa diremehkan. Mereka mungkin tidak keras di luar, tetapi di dalamnya ada keteguhan yang sulit digoyahkan. Sekali mereka yakin pada sesuatu, tidak mudah bagi siapapun untuk mengubahnya. Salah satu ciri paling kuat dari orang kliwon adalah tidak suka pamer kemampuan. Mereka lebih nyaman bekerja dalam diam, membuktikan lewat hasil, bukan lewat kata-kata. Orang kliwon juga tidak senang konflik. Mereka cenderung mengalah
menarik diri, atau memilih diam demi menjaga keseimbangan. Namun ini bukan tanda kelemahan, karena jika orang Kliwon dipaksa terus-menerus, disudutkan tanpa ruang bernapas, atau dilukai berkali-kali, maka sisi yang jarang muncul akan bangkit. Dan saat itu terjadi, bukan emosi yang meledak, melainkan keputusan dingin. Dalam hal kesetiaan, orang Kliwon adalah tipe yang total. Sekali mereka percaya, mereka memberi sepenuh hati. Namun kepercayaan itu bukan sesuatu yang bisa dipermainkan. Jika dikhianati, orang Kliwon memang tidak ribut, tidak memaki, tidak membalas secara terang-terangan, tetapi hati mereka menutup. Dan ketika orang Kliwon menutup hati, bukan kemarahan yang keluar, melainkan kehilangan. Mereka bisa tetap sopan, tetap baik secara lahir, namun batin mereka sudah tidak lagi hadir, dan itulah jarak yang tidak bisa ditembus. Banyak cerita Jawa lama yang menyebutkan orang yang pernah kehilangan kepercayaan orang Kliwon sering merasa hidupnya berubah tanpa sebab jelas. Bukan karena disumpahi, bukan karena disantet, tetapi karena energi simpul itu terlepas. Hidup terasa sering buntu, keputusan demi keputusan melenceng arah, dan rezeki seperti mengalir, namun selalu bocor di tengah jalan. Karakter orang Kliwon memang tidak keras, namun sekali mereka memilih pergi secara batin, jarang ada jalan kembali. Dan di bab berikutnya, kita akan mulai membuka bagaimana karakter ini berkaitan langsung dengan jalan rezeki dan perjalanan hidup orang Kliwon, jalan yang tidak cepat tetapi sangat menentukan. Satu hal yang hampir selalu dialami orang Kliwon adalah ini. Rezekinya tidak pernah datang cepat. Bukan instan, bukan tiba-tiba melonjak, dan jarang sekali lurus tanpa hambatan. Namun para sepuh Jawa mengingatkan, lambatnya rezeki orang Kliwon bukan tanda nasib buruk. Justru sebaliknya, rezeki itu ditahan karena harus matang dulu. Orang Kliwon sering menjalani hidup seperti diulang-ulang, membangun, lalu jatuh, bangkit, lalu diuji lagi. Seakan-akan hidup memaksa mereka belajar pelajaran yang sama berkali-kali hingga benar-benar paham maknanya. Banyak orang Kliwon yang terlambat menemukan jalan sukses, merasakan pahit lebih lama dibanding manis, dan melihat orang lain melaju lebih dulu. Di usia ketika yang lain sudah mapan, orang Kliwon justru masih bergulat dengan diri sendiri. Namun ini bukan karena mereka tertinggal, melainkan karena fondasi hidup mereka sedang dipadatkan. Saat fondasi itu belum kuat, rezeki besar justru bisa menjadi bencana. Itulah sebabnya alam menahan, bukan menghukum. Dan ketika waktunya benar-benar tiba, rezeki orang Kliwon tidak main-main. Ia datang bukan lewat jalan ramai, bukan lewat sorotan, melainkan lewat jalan sunyi. Rezeki Kliwon sering hadir melalui kepercayaan orang lain, amanah yang berat, dan tanggung jawab besar. Mereka jarang kaya karena nekat mengambil risiko tanpa arah. Mereka jarang berhasil lewat jalan licik, namun mereka bisa makmur karena dipercaya. Kepercayaan inilah kunci rezeki orang Kliwon. Sekali dipercaya, mereka menjaga dengan sepenuh jiwa, dan kepercayaan yang terjaga akan membuka pintu-pintu rezeki yang tidak terlihat oleh mata biasa. Menariknya, banyak orang Kliwon merasakan perubahan besar justru setelah mereka berhenti melawan hidup. Saat mereka berdamai dengan masa lalu, menerima kegagalan tanpa dendam, dan berhenti membandingkan diri dengan orang lain. Ketika orang Kliwon mulai jujur pada batinnya sendiri, tidak lagi memaksakan jalan yang bukan miliknya, rezeki seperti menemukan jalannya sendiri, bukan karena dikejar, tetapi karena selaras. Dalam ajaran Jawa, rezeki bukan hanya soal uang, ia adalah kelancaran hidup, ketenangan batin, dan kemampuan untuk merasa cukup. Orang Kliwon yang sudah sampai pada tahap ini, biasanya hidupnya sederhana di luar, namun kokoh di dalam. Dan di bab berikutnya, kita akan membahas sisi yang paling sering disalahpahami dari weton Kliwon, aura mistis, dan kekuatan batin yang menyelimuti perjalanan hidup mereka. Ini adalah bagian yang paling sering dibicarakan ketika orang menyebut weton Kliwon, namun justru paling jarang dipahami dengan benar. Banyak yang mengira aura mistis orang Kliwon selalu berkaitan dengan hal-hal gaib. Padahal, yang dimaksud para leluhur bukan sekadar kemampuan melihat atau merasakan makhluk halus. Aura mistis Kliwon adalah kepekaan batin yang alami. Menariknya, orang Kliwon tidak selalu sadar bahwa dirinya berbeda.
Sejak kecil, mereka hanya merasa lebih peka terhadap suasana, lebih cepat lelah di tempat tertentu, dan lebih sensitif terhadap sikap orang lain. Bukan karena mereka mencari kelebihan itu, bukan pula karena ingin terlihat istimewa, tetapi karena bawaannya memang begitu. Batin orang Kliwon bekerja seperti antena halus. Mereka mudah menangkap suasana yang tidak enak meski semua tampak baik-baik saja, niat buruk yang disembunyikan di balik senyum, dan perubahan energi suatu tempat bahkan sebelum terjadi apa-apa. Seringkali, mereka merasa tidak nyaman tanpa alasan yang jelas. Namun belakangan terbukti, perasaan itu bukan kebetulan. Inilah kekuatan batin yang jarang disadari orang Kliwon sendiri. Bukan untuk menyombongkan diri, melainkan sebagai alat penjaga diri. Karena kepekaan inilah, orang Kliwon tidak cocok hidup sembarangan. Salah lingkungan, hidupnya bisa kacau tanpa sebab yang terlihat. Bukan karena lingkungannya buruk, tetapi karena energinya tidak selaras. Salah pasangan, bukan hanya hati yang terluka, tetapi batin mereka seperti terkuras perlahan. Orang Kliwon bisa bertahan lama dalam hubungan yang salah, namun harga yang dibayar adalah ketenangan jiwanya sendiri. Salah niat, ini yang paling berbahaya, karena energi orang Kliwon tidak netral. Sekali digunakan untuk niat yang menyimpang, energi itu tidak pergi keluar, melainkan berbalik menyerang diri sendiri. Inilah sebabnya, orang tua Jawa selalu mengingatkan dengan kalimat sederhana namun dalam. Ojo sembrono karo wong Kliwon. Pesan ini bukan ditujukan agar orang Kliwon ditakuti, bukan pula agar mereka diagungkan, tetapi sebagai peringatan bahwa energi Kliwon itu membalek, ia kembali ke sumbernya. Jika diperlakukan dengan tulus, energinya menguatkan. Jika dilukai dengan sengaja, alam yang akan menegur dengan caranya sendiri. Orang Kliwon bukan pembawa celaka, namun mereka adalah cermin energi. Apa yang diberikan, itulah yang kembali. Dan di bab terakhir nanti, kita akan mendengar pesan leluhur tentang bagaimana orang Kliwon seharusnya menjalani hidup, agar kekuatan batin ini menjadi berkah, bukan beban. Pesan ini tidak pernah disampaikan dengan suara keras, tidak dituliskan di kitab, tidak pula diperdebatkan di hadapan banyak orang. Ia diwariskan pelan-pelan, dari lisan ke lisan, dari hati ke hati, khusus untuk mereka yang lahir di weton Kliwon. Para leluhur selalu memulai dengan 3 pengingat sederhana, namun berat maknanya. Jaga ucapan, jaga niat, jaga janji. Bagi orang Kliwon, kata bukan sekadar suara, ucapan adalah sabda, dan sabda orang Kliwon memiliki daya. Sekali terucap dengan niat bersih, kata itu bisa menguatkan orang lain, bisa membuka jalan, bisa menenangkan suasana. Namun sekali terucap dengan hati yang gelap, kata itu juga bisa melukai, bukan hanya orang lain, tetapi diri sendiri. Itulah sebabnya banyak orang Kliwon yang sejak kecil sudah diajari untuk menahan lidah, bukan karena tidak boleh bicara, melainkan karena daya ucapannya kuat. Begitu pula dengan niat. Leluhur Jawa percaya, niat orang Kliwon lebih cepat dijawab alam. Jika niatmu lurus, tidak serakah, dan tidak menyakiti, alam seperti membuka jalan tanpa perlu dipaksa. Pertemuan datang tepat waktu, pertolongan muncul dari arah tak terduga, dan hidup terasa mengalir meski tidak berlebihan. Namun jika niatmu menyimpang, penuh iri, atau ingin menang dengan cara kotor, energi itu tidak pergi jauh, ia berputar dan kembali, bukan sebagai hukuman, tetapi sebagai pengingat keras bahwa energi Kliwon tidak bisa dipermainkan. Janji adalah perkara terakhir yang paling ditekankan. Bagi orang Kliwon, janji bukan sekadar komitmen sosial, ia adalah ikatan batin. Sekali berjanji dan dilanggar, bukan hanya hubungan yang retak, tetapi keseimbangan batin sendiri ikut goyah. Maka para sepuh selalu mengingatkan, yen durung sanggup, ojo gampang janji. Dan puncak dari semua wejangan itu dirangkum dalam satu kalimat tua, Kliwon kui titipan, dudu kebetulan. Engkau tidak lahir sebagai Kliwon karena angka di kalender. Engkau dititipi peran yang berat, peran yang sunyi, peran yang tidak semua orang kuat menjalaninya. Engkau dipilih untuk menjadi penjaga keseimbangan, penahan emosi, dan pengolah rasa. Jika hidupmu terasa lebih berat dari orang lain, bukan karena kamu salah,
tetapi karena jiwamu dipercaya mampu. Dan ketika orang Kliwon akhirnya menyadari jati dirinya, menjaga ucapan, meluruskan niat, dan setia pada janji, maka hidupnya perlahan akan menemukan tenang. Bukan karena dunia menjadi ringan, melainkan karena batinnya sudah kuat. Itulah jalan Kliwon. Sunyi, dalam, namun penuh makna. Jika Anda lahir di weton Kliwon, dan selama ini hidup terasa berat, langkah terasa lambat, serta hati sering diuji, ingatlah satu hal yang sering dilupakan. Hidupmu bukan sulit karena kamu salah, bukan karena kamu kurang berusaha, bukan karena kamu tertinggal dari orang lain, tetapi karena jiwamu sedang ditempah. Jalan hidup orang Kliwon memang tidak ramai, tidak penuh sorak, namun setiap langkahnya membentuk kedalaman. Setiap luka mengasah keteguhan. Dan jika Anda mengenal orang Kliwon, entah sebagai pasangan, keluarga, atau sahabat, ingatlah pesan tua ini. Jangan sakiti dengan sengaja, jangan mempermainkan kepercayaannya, dan jangan meremehkan diamnya. Karena diam orang Kliwon bukan kosong, ia adalah batas. Sekali orang Kliwon melangkah menjauh, mereka tidak membawa amarah, tidak pula membawa dendam. Yang mereka bawa adalah penarikan energi. Dan seringkali, bukan orang Kliwon yang kehilangan, melainkan dunia di sekitarnya, yang perlahan merasa sepi, buntu, dan kehilangan arah tanpa tahu sebabnya. Video ini tidak dibuat untuk menakut-nakuti, tidak untuk mengultuskan, dan bukan pula untuk menghakimi siapapun. Ini hanyalah pengingat lembut bahwa setiap weton membawa peran, dan Kliwon membawa peran yang berat, namun mulia. Jika video ini terasa menyentuh batin Anda, membuat dada terasa hangat, atau justru sesak, bisa jadi itu bukan kebetulan. Itu adalah panggilan kesadaran. Panggilan agar Anda lebih jujur pada diri sendiri, lebih lembut pada batin, dan lebih berani menjalani takdir tanpa melarikan diri. Karena ketika orang Kliwon menerima jati dirinya, hidup mungkin tidak menjadi ringan, tetapi jiwa akan menjadi tenang. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.